Oke, shalom semuanya. Shalom. Yuk kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Sebelum itu kita mulai dengan doa terlebih dahulu ya. Yuk kita tundukkan kepala. Kami berterima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Jika kami pada hari ini Tuhan Kau izinkan untuk ibadah meskipun secara online ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Engkau hadir di dalam pujian penyembahan kami ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami ingin meninggikan, kami ingin memuliakan Engkau dengan pujian yang akan kami naikkan sebentar lagi ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang percaya bahwa dirinya adalah umat pemenang, katakan amin. Amin. Yuk kita beri kemuliaan buat Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yuk semua katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Panjinya, Yesus Raja segala raja. Gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Sebentar lagi kita akan memulai menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk penyembahan ini supaya berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya.
Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Sembah Tuhan. haleluya. Kami bersyukur, Kami kami berterima kasih. Kau Tuhan yang hebat. Kami percaya kami lebih dari pemenang karena kasih-Mu Tuhan. Kau lindungi Bapa, Kau ubahkan hati kami. Hanya Kau Tuhan kami. Kami mau meninggikan-Mu. Kau layak terima pujian. Kami bersyukur. Kau baik Tuhan. Kau patut dipuji. Kami mau meninggikan nama-Mu yang ajaib. Kau Tuhan yang mulia, kudus disembah Tuhan. Kau jadi kami alat-Mu. puji namamu. Kami lebih dari pemenang karena kasih-Mu nyata. Kau tak pernah meninggalkan kami. Kami mau tinggikan nama-Mu. Terima kasih. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa, kami puji Kau. Kita sembah Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu.
Kami bersyukur ya Tuhan, kami percaya Engkau mendengar pujian kami pada hari ini. Dan jika sebentar lagi Tuhan kami ingin mendengarkan firman-Mu, Kau rapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Biarlah firman yang telah hamba-Mu siapkan, biarlah dapat memberkati kami semua ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu di hari ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak muda yang dikasih Tuhan, berjumpa lagi pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas satu hal yang cukup sederhana sebetulnya, tapi bagaimana kita sebagai anak-anak muda boleh mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Baik, tema pada sore hari ini adalah mental pemenang. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat keempat dikatakan demikian, sebab semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Menjadi seorang pemenang tentunya bukanlah suatu hal yang begitu saja terjadi, tapi ada sebuah usaha, ada sebuah komitmen, ada sebuah kehidupan yang diarahkan bagaimana kita mengalami kemenangan itu. Tentunya semua orang rindu mengalami namanya kemenangan, semua orang rindu mencapai sebuah keberhasilan. Hidup ini sama seperti sebuah perlombaan di mana kita sedang bertanding dalam sebuah arena. Dan ada kalanya kita mengalami yang namanya tantangan, ada kalanya kita mengalami jatuh, ada kalanya kita mengalami pergumulan, masalah, bahkan mungkin kekalahan sekalipun di dalam kehidupan ini. Nah, bagaimana kita sebagai generasi muda, anak-anak muda di zaman now untuk mengatasi hal ini? Karena seringkali ada dijumpai anak-anak muda yang mereka mengalami kekalahan dan kemudian down, tidak mau bangkit lagi. Mereka merasa, sudah hidup seperti ini, hidupku gagal, hidupku sepertinya sudah tidak ada harapan lagi, masa depanku tidak mungkin aku jangkau dengan baik. Nah saudara, sebagai anak muda di dalam Tuhan Yesus, tentunya kita tidak mau tinggal di dalam kekalahan. Kita tidak mau terus istilahnya merundungi nasib. Tapi bagaimana kita mau bangkit, bagaimana kita mau maju sebagai orang-orang yang menang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ada ciri-ciri yang mau saya sampaikan pada hari ini tentang mental pemenang. Bagaimana menjadi seorang pemenang, ciri-ciri apa sajakah yang dimiliki oleh seorang pemenang? Yang pertama, tidak takut gagal. Seseorang yang punya mental pemenang, salah satu cirinya adalah yang pertama, tidak takut dengan yang namanya kegagalan. Kegagalan memang seringkali mengisi kehidupan kita, dan tidak jarang ada yang takut mengalami kegagalan. Takut untuk melangkah. Kenapa kamu tidak mau maju? Takut nanti kalau salah, takut nanti kalau gagal dan lain sebagainya. Kegagalan memang seringkali menjadi suatu hal yang menakutkan buat kita. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita mau berani mencoba, berani untuk menghadapi sebuah tantangan. Jangan takut untuk gagal, saudara. Amin. Mungkin kita mengalami kegagalan, tidak apa-apa, bangkit lagi. Mengalami kegagalan lagi, bangkit lagi. Teruslah berusaha. Karena ada orang-orang yang mereka juga gagal berkali-kali untuk mencapai sebuah yang namanya sukses. Mari kita belajar dari namanya kegagalan. Mengapa kita gagal? Mengapa kita mengalami sebuah kejatuhan? Kita belajar dari situ. Dan tentunya ada sebuah perbaikan demi perbaikan yang akan kita kerjakan untuk tidak lagi mengalami kegagalan yang sama. Jadi mental pertama yang dimiliki oleh seorang pemenang adalah satu, jangan takut terhadap kegagalan. Hadapi kegagalan itu dengan hati yang legowo, dengan berbesar hati, terus berusaha untuk memperbaikinya. Kemudian hal yang kedua yang dimiliki oleh mental pemenang adalah tidak mudah menyerah. Pertama tadi dikatakan tidak takut gagal. Yang kedua, tidak mudah menyerah. Hal yang sering kali terjadi dalam kehidupan kita adalah menjadi penghambat, ada tantangan, masalah. Itu sering kali membuat kita ini menjadi takut untuk melangkah dan kemudian menyerah dengan keadaan. Latar belakang kita, masa lalu kita mungkin bisa jadi penghambat untuk kita menyerah sebelum berperang. Mari kita mulai belajar untuk tidak mudah menyerah. Mungkin suatu saat kita bisa menyerah, tapi belajarlah untuk tidak mudah menyerah. Ada kegagalan, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Maka kita akan mengalami yang namanya
batu lompatan demi batu lompatan, saudara. Jangan mudah menyerah. Hadapi setiap permasalahan yang kita alami dengan semangat untuk tidak menyerah. Ya, yang pertama tadi dikatakan apa? Tidak takut gagal. Yang kedua adalah jangan mudah menyerah. Dan yang terakhir, mental seorang pemenang yang terakhir yang saya bagikan pada sore hari ini, berani hadapi tantangan. Ya, jangan takut terhadap kegagalan. Yang kedua, jangan mudah menyerah. Yang ketiga, berani hadapi tantangan. Ya, tantangan akan selalu ada di depan kita. Dalam sebuah perjalanan kehidupan kita, mungkin kita harus melompati sesuatu. Mungkin ada tembok, mungkin ada jalan berlubang-lubang, ada jalan yang menanjak dan lain sebagainya. Tapi mari kita mulai jangan takut dengan semuanya itu, berani hadapi tantangan itu, berani hadapi masa depan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Salah satu contoh di dalam Alkitab, satu anak muda yang masih belia, tetapi dia menghadapi sebuah tantangan yang luar biasa, yaitu Daud. Bagaimana Daud ini pada waktu dia menghadapi Goliat, itu buat Daud sebuah perkara yang tidak mudah. Daud yang kecil dengan tidak punya kemampuan berperang, tidak punya perlengkapan perang yang banyak, melawan Goliat yang begitu besar, terampil untuk berperang dengan segala perlengkapan senjatanya. Tetapi Daud berani menghadapi Goliat bukan karena Daud ini istilahnya sekedar hanya berani mati, tapi dia punya suatu dasar dalam kehidupannya bahwa dia bersama-sama dengan Tuhan. Dia berani hadapi tantangan itu bukan karena dia ingin cari mati, tapi karena dia ingin menyatakan nama Tuhan melalui kehidupannya. Dan pada akhirnya Daud dengan hanya berbekal sebuah ketapel di tangannya, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia bisa mengalahkan Goliat yang besar itu, dan bangsa Israel mengalami kemenangan yang luar biasa. Mari kita belajar dari tokoh ini. Masih anak muda, sangat muda sekali, tetapi dia punya banyak pengalaman bersama dengan Tuhan, menghadapi banyak tantangan. Mari tantangan apapun yang kita alami hari-hari ini, mungkin dalam bersekolah, mungkin hari ini kita sedang stay at home, mengalami bosan dan lain sebagainya. Mungkin kita berkata, Tuhan, bagaimana dengan masa depanku? Apa yang harus kukerjakan? Aku punya latar belakang keluarga seperti ini, aku punya latar belakang pendidikan yang seperti ini, aku punya banyak kelemahan dan lain sebagainya. Tapi mari kita mulai belajar bahwa kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Jangan takut dengan kegagalan, hadapi kegagalan itu, terus raih masa depanmu. Ya. Kedua, jangan mudah menyerah. Kita pasti punya tantangan, kita pasti punya masalah, tapi janganlah mudah untuk menyerah, terus maju di dalam Tuhan. Yang ketiga, berani hadapi tantangan yang ada. Yeremia pasal 17 ayat 7 dikatakan gini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan bukan karena kita hebat, tapi karena kita mengandalkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Alkitab sudah tulis, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepadanya. Amin. Ini yang dapat saya bagikan untuk kesempatan hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat buat setiap kita, anak-anak muda yang mendengarkannya, yang lagi stay at home. Mari sama-sama kita hadapi masa depan di dalam Tuhan. Jangan takut, jangan mudah menyerah, dan terus hadapi dengan berani di dalam Tuhan. Sungguh masa depan itu ada, dan Tuhan memberikan yang terbaik buat kita yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami diciptakan sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan, Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk menebus segala kehidupan kami, dosa-dosa kami, dan Kau bawa kami, Tuhan, dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Engkau sudah menjadi teladan buat kami. Engkau menang atas maut, Engkau menang atas dosa. Demikian juga Tuhan, kami dilahirkan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami punya mental pemenang di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih
buat kesempatan saat ini kami boleh belajar dari firman-Mu, kami boleh menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Engkau. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak muda yang mendengarkan firman pada hari ini, mereka boleh dikuatkan, mereka boleh mengalami pembaharuan, mereka boleh terus mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.